Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah allati bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ingkang pantes kinurmatan panjenenganipun para alim ulama, para romo kiai, para ustadz, para ustadzah, para haji, para hajah, para jamaah ingkang sedanipun kula bektosi kula pundi ingkang tansah kula dongaaken mlebet swarga. Amin insyaallah. Bapak Ibu, cekaos anggen sareng-sareng badhe murwakani atur. Lembar kajian sampun panjenengan tampi. Alhamdulillah. Judulnya nama Bapak Ibu? Mendidik anak soleh setaat Nabi Ismail alaihi salam. Niki saderengipun langkung lebet kula matur ingkang sami rawuh punika seperangan sampun gadah putu, sampun nggih? Gadah putu, gadah anak. Kula nyuwun priksa rumiyin ingkang sareng-sareng badhe dipun suraosi nggih nulak nulodo panggesanganipun keluarga Nabi Ibrahim. Nulak nulodo panggesanganipun keluarga Nabi Ibrahim. Janggepi atur bilih kula warga Nabi niku salah setunggalipun kula warga ingkang pantes tinulak tinulodo. Ngaten nggih? Nabi ingkang Al-Qur'an paring sebutan uswatun hasanatun. Artinya apa Bapak Ibu? Uswatun hasanah, teladan yang baik. Predikat utawi sebutan uswatun hasanatun nika kaparingaken dumateng sepisan Nabi Ibrahim, kaping kalih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados Nabi ingkang kasebat uswatun hasanatun namung kalih. Maksud kula kata uswatun hasanatun kaparingaken dumateng Nabi Ibrahim kaliyan Nabi Muhammad. Sanajan sedaya nabi tartamtu uswatun hasanah. Kula matur bilih keluarga Ibrahim nika uswatun hasanatun dipun sebataken wonten Al-Qur'an. Kula badhe maos ayat Bapak Ibu nyuwun tulung jenengan emot-emot niki mengke kinten-kinten surat nopo ayat pinten ingkang saged jawab pikantuk hadiah istimewa. Nggih. Napa niku kula daftarke umroh. Nggih. Kan hadiah istimewa. Sing saged jawab mengke kula daftarke umroh. Jenengan midhangake surat napa? Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Fi Ibrahim walladzina ma'ah. Surat napa? Qad kanat lakum
uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Benar-benar telah ada bagi kalian pada diri Ibrahim itu teladan yang baik. Surat apa? Surat Al. Oke. Menawi dipotong ngerti niku surat yang penting Al-Rumiyin. Yen ora ketemu ya Al-Qur'an. Surat Al-Qur'an nami surat Al-Mumtahanah ayatipun sekawan. Nika predikat uswatun hasanatun nika katujuaken dumateng Nabi Ibrahim. Ingkang kalih uswatun hasanatun katujuaken dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Surat apa? Surat Al-Quran mulai. Surat Al-Ahzab ayatipun selikur. Ayat pinten? Selikur. Selikur niku basa Rama Inggile kalih basa setunggal. Nggih, kalih basa setunggal niku. Lha kula saged ngrunut yen kula ngucap bahasa Indonesia jenengan terjemahke Jawa halus mengke pinangge 41 sekawan dosa setunggal, 31 tigang dosa setunggal, 21 kalih dosa. Niku basa haluse kata niku nggih. Nek krana lumrahe selikur nggih selikur, tidak ngowah-wayakan. Bapak Ibu, dua ayat yang saya baca Al-Mumtahanah ayat 4 dan Al-Ahzab ayat 21 itu kita akan jadikan panduan bahwa Nabi Ibrahim dan keluarganya walladzina ma'ah dan yang bersamanya termasuk nanti terah ke bawahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak nyumprik rumiyin Bapak Ibu, keluarga Ibrahim niku perlu ditiru napa mboten? Oke, sedaya perlu ditiru napa mboten? Perlu napa perlu? Napa perlu banget? Napa perlu banget? Masya Allah. Ini perlu ya? Oke, kalau memang perlu, kajian pagi ini kita akan membahas keluarga Ibrahim. Utamanya adalah bagaimana Ibrahim mencetak anak soleh sesoleh Nabi Ismail, dan kita semua perlu meniru. Siap? Sekarang yel-yelnya apa? Perlu ditiru, monggo. Saat ini khusus ibu-ibu rumiyin, perlu ditiru, monggo. Pisan mulai. Sing rati blantar. Berarti sepakat semuanya ya tentang keluarga Ibrahim perlu ditiru. Ini kalau catat. Bila yel-yelnya adalah perlu ditiru. Bila mungkin sesekali kalau nyun periksa jenengan jawab perlu ditiru. Mencetak anak soleh sesoleh Nabi Ismail, kesolehannya pun betul sah cerita jenengan kok piyambak. Gitu apa nggih? Betapa tidak soleh, betapa tidak taat. Wong jejere anak arep dibeleh belem. Wah, itu kan kesolehan luar biasa. Melayan pun nyurasi anak soleh, menawi pun sebab Ismail itu sudah tuntas. Artinya apa? Gak membutuhkan yang lain, teladan anak soleh diwakili Ismail alaihissalam, soleh sesoleh-solehnya. Ngerti ya? Ada 4 doa rahasia mencetak anak soleh sesoleh Nabi Ismail itu ada 4. Ini dalam lembaran kurang 1. Yang pertama kaidahnya adalah ayah yang taat kepada Allah. Yang kedua, istri taat kepada suami. Yang ketiga, pendidikan berbasis tauhid. Yang keempat, pendidikan dengan doa dan keteladanan.
ada 4. Kalau baleni kasih cetok nggih. 1, ayah yang taat kepada Allah. 2, istri yang taat kepada suami. 3, pendidikan berbasis tauhid. 4, pendidikan dengan doa dan keteladanan. Niki setunggal mboko sawiji kula sebut, jenengan jawab perlu ditiru. Siap? 1, ayah yang taat kepada Allah. 2, istri yang taat kepada suami. 3, pendidikan berbasis tauhid. 4, pendidikan dengan doa dan keteladanan. Oke, berarti pun mantap nggih, perlu ditiru. Jadi mungkin kalau gondeli wiwit awal ngantos akhir yel-yelnya perlu ditiru. Tenang lho Bu. Kalau kok jik ragu-ragu ibu iya enggak, kok balene nggih perlu ditiru. Pisan meleh perlu ditiru. Wes mantap kalau gondeli. Ora kena bulan-balik. Pokoknya keluarga Nabi perlu ditiru. Untuk mencetak anak soleh ada 4 yang saya sampaikan. Insya Allah kita akan urai satu persatu. 4 poin itu kalau per poin kita bahas 1 jam, berarti nanti selesai jam 10. Siap? Siap? Aku lo betul siap. Berarti kita kalau ngisi sudah, ya. Pun saat TKP pun kemauan menawi nggak mau kawiwitan jam 6 mungkin rampung jam itu niki ora ditelat jam 6 seperempat, berarti mungkin rampungnya jam itu seperempat, gitu nggih. Oke, baik Bapak Ibu, kalau saya tetap nggondeli utami ini pun ibu-ibu sing sampun sepakat perlu ditiru, kalau awiti sebelum membahas tentang 4 ayah yang taat kepada Allah, istri yang taat kepada suami, pendidikan berbasis tauhid, kemudian pendidikan berbasis doa dan keteladanan, saya awali dulu Pak. Sejarah Nabi Ibrahim Bu. Ibrahim itu punya istri namanya siapa? Namanya siapa? Sarah. Berumah tangga dengan Sarah berpuluh-puluh tahun, pada awalnya belum mendapatkan keturunan. Saking baik hatinya Bu Sarah, berumah tangga belum punya keturunan, lalu Bu Sarah mencarikan gadis yang solehah, yang cantik jelita agar dinikahi Ibrahim. Perlu nah, lo waktu mulai berdeli kalau baleni berumah tangga bertahun-tahun gak punya anak, lalu atas jasa baik Bu Sarah ya mencarikan gadis yang solehah, yang cantik jelita pinter agar dinikahi. Perlu nah dengan itu ngucap bebasan lambene jek telas lewis mungkin kok piye kula baleni napa perlu kula baleni mboten nggih mohon ibu-ibu perlu ditiru pokok Bu no. Niki para bapak sampun pikantuk bukti ya, istri niku ora iso digondeli omongane karo kedadiane. Lah niki buktine arep ngomong perlu ditiru. Oke, kita lanjutkan niki ben mungkin rak mengerti. Saya lanjutkan. Kemudian setelah menikah dengan Hajar, lalu Allah karuniakan keturunan. Meski pada akhirnya nikah dengan Sarah pun Allah beri keturunan. Dari Ibu Hajar lahirlah anak namanya Ismail. Dari Bu Sarah lahir juga di belakang hari namanya Ishak. Ngerti ya? Oke. Kemudian Bapak Ibu, setelah Nabi Ibrahim dengan istrinya Sarah punya anak, ya ini enggak saya ceritakan. Mungkin kalau ceritakan tentang mungkin jenengan salah paham.
Akhirnya Bu Hajar sama anaknya oleh Pak Ibrahim itu dibawa keluar. Niki kalau butuh cerita akhir pergane nopo kok itu kalau butuh cerita akhir mungkin juga tidak salah paham. Tapi pun iso kira lagi, pun iso kira lagi. Sebabnya apa kira-kira? Kira-kira apa? Berarti ini kasus klasik antara Mbok Wo kali Mbok Enom. Oh ini kasus klasik. Loh, memang begitu kok sejarahnya, kasus klasik antara Mbok Wo kali Mbok Enom. Kan kalau sebut Mbok Wo, Mbok Enom jenengan paham ya? Mbok Wo kali Mbok Enom itu pedes pundi? Hah? Pedes pundi? Ya, betul oke. Mbok Wo niku pedes, mulai hati-hati. Karena pedesnya wis kok daripada jadi masalah takjak metu ngoten pikirannya Pak Ibrahim. Terus dumugi satu galipun papan ingkang wonten surat Ibrahim ayat 3:7 kasebat biwadin ghairi di zar'in. Waden artinya lembah, ghairi di zar'in yang tidak ada tanam-tanaman, inda baitihal muharram, di tempatmu yang suci, yakni di antara bukit Sofa dan Marwah. Kalau materi kulo tulis, kalau mboten rangke panjang lebar, kesimpulannya ngeten Bapak Ibu, dibawa ke satu tempat yang tadi itu antara bukit Sofa dan Marwah. Di situ Ibrahim alaihissalam memperlihatkan betapa ketaatan kepada Allah luar biasa. Apa bentuk ketaatannya? Anaknya bayi yang masih merah, istri yang barusan melahirkan, itu karena perintah Allah, lalu sang anak dan istri ditinggal di situ Pak. Jenengan bayangke meninggalkan istri dan anak di tempat yang tidak ada tanaman, tumbuhan, kering, kerontang, panas, gak ada air, gak ada kehidupan. Artinya gimana? Betapa seorang ayah ini sangat berat untuk menerima perintah itu. Namun karena ini diminta kepada Allah, itu dikerjakan seberat apapun. Niki kalau tak matur nggih, bapak-bapak sakit menghayati nggih Pak nggih, betapa berat hati meninggalkan anaknya yang masih bayi dan istrinya yang istri muda. Meninggalkan istri muda kan berat Pak. Kalau istri tua kan enggak begitu. Loh, betul kan Pak? Nah ini yang ditinggalkan istri muda malah berat ini. Tapi berat seperti apapun karena demi ketaatan ya ditunaikan. Nah kemudian yang kedua Pak, tadi kan kasus pertama ayah taat kepada Allah, ya taat, kau tinggalke ditinggalke. Istri taat kepada suami. Maka ketika ingin ditinggalkan, sang istri bertanya, ya, aina tadhab wa tatrukuna bil wadi laisa fihi ainsun wala syai'un. Jadi saya alih bahasakan biar gampang, Mas. Sampai mau pergi kemana? Meninggalkan kami di tempat ya di lembah yang tidak ada manusia, tidak ada satu kehidupan. Faqalat lahu miraron. Bu Hajar bertanya berulang-ulang, Mas, mau kemana? Saya ditinggalkan di sini di tempat yang tidak ada kehidupan. Mau kemana? Diulang-ulang. Ibrahim boten jawab. Ibrahim boten jawab. Tumungkan Bu Hajar pertanyaannya dirubah. Allah amaraka bihada, apakah Allah memerintahkan kamu untuk urusan ini, untuk meninggalkan aku di tempat ini? Baru dijawab qala na'am, ya. Qala, kemudian Hajar menjawab idan lan yudazi ana. Kalau memang ini perintah Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Masya Allah. Ini sepenggal ketaatan istri pada suami,
ditinggalkan di satu tempat, gak ada kehidupan, gak ada tanaman, tidak ada apapun, demi taat kepada suami dikerjakan. Oke Bu, berarti jawabannya pripun ibu-ibu jawab perlu. Oke, berarti mengingatkan yang suami jenengan Bu, ayo kita kok kene neng oro-oro, ranek wit-witan, ranek bangunan, ranek panganan, tak tinggal kene perlu. Loh, niki nembe 10 menit wis goroh ping pindho. Lah pripun? Ya nanten bapak-bapak sing ngoten niku jawaban jenengan pripun? Bu, wis tak tinggal kene. Nah, emang. Nah, caranya perlu ditiru. Pripun? Nah, pripun diskusi, jawabannya pripun? Apa jawab apa? Mau kan berarti rataat. Ayo piye kira-kira? Pripun? Dan Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak istrinya untuk rentang waktu yang tidak tertentu, tidak terbatas. Bisa meninggalkan belasan tahun. Lah kok bisa? Ya kan ditinggal ke Palestina. Begitu Ibrahim ketemu lagi Sakana sudah beranjak dewasa. Kan kira-kira belasan tahun. Ribut Bu, ditinggal ke tadi jawaban jenengan pripun? Ampun nemu. Pripun? Jenengan yang kebingungan jawab, mungkin kalau bantu jawab. Yang suami jenengan ngendika ngoten niku mang jawab ngapunten Pak, sampean sanes Nabi Ibrahim. Lho, ra bener to? Sampean sanes Nabi Ibrahim beda kan gitu. Nah, Bapak Ibu, tapi intinya tetap karena itu ketaatan istri kepada suami. Dengan sebab apa istri taat pada suami tanpa tanya ini itu, tanpa ada keraguan, karena keyakinan sang istri bahwa semua yang dikerjakan suami itu dalam rangka menaati perintah Allah. Maka nanti kata kuncinya begini, seorang istri itu akan 100% taat kepada suami kalau suaminya terpercaya bahwa apa saja yang dia kerjakan demi ketaatan kepada Allah. Itu teorinya begitu Pak. Nah pertanyaannya Bu, suami jenengan itu pun taat kepada Allah dereng? Pun taat kepada Allah dereng? Itulah jawabannya malah gumujem. Jadi mohon maaf para bapak, kalau kita dapatkan istri kita ini belum menaati kita karena istri kita belum yakin bahwa panjenengan itu 100% taat kepada Allah. Karena kalau yakin istri jenengan yakin semua panjenengan itu taat kepada Allah, dia akan yakin bahwa ditinggalkan pun apapun tidak akan telantar gitu loh. Karena bersama Allah pada semua urusan beres. Bersama Allah semua urusan beres. Kalau baleni berarti ya istri jenengan dereng taat panjenengan krono istri dereng yakin jenengan dereng dianggap 100% taat kepada Allah. Terus bagaimana caranya agar istri taat pada suami? Ora usah dipeksa-peksa, pun jenengan membangun ketaatan kepada Allah, dengan sendirinya nanti istri taat kepada suami. Pun cetha nggih Bapak Ibu nggih? Pun cetha? Bapak-bapak tenggawi pun cetha? Pun jelas ya ini pun? Jelas? Sampun? Oke pun rampung dua teori ya. Ayah taat kepada Allah, istri taat kepada suami. Ketaatan ayah kepada Allah sebelumnya meninggalkan istri dan anaknya, setelah itu begitu sang anak beranjak dewasa ya, ngeten maksud kula, coba mau bayangke anak pisah kalih istri kalih anake niku pinten-pinten tahun. Kalau istilah sekarang ini LDR. Apa itu LDR? Nama Bapak Ibu, LDR apa? Ini biasanya generasi milenial yang paham ini.
LDR apa? Lama ditinggal di Hah? rumah. Long distance relationship. Long distance relationship. Apa itu? Long distance, waktu yang lama pisahnya, ya. Jadi putus hubungan yang sangat lama, tahunan, ya. Jadi pisah keluarga tahunan niku bareng ketemu mendah kaya ngopo kangen nggih napa nggih. Bapak umpamane bapak niku 12 tahun ora ketemu istri, ora ketemu anake. Niku nggih matur ibu-ibu. Bapak niku yen pun gak ada anak, cintanya itu sudah beralih dari istri kepada anak. Mula sing digateke anake. Jadi di mata ayah yang dicintai siapa? Anak. Anak itu dicintai. Loh, apa istri nggak dicintai? Istri itu dibutuhkan. Betul tak? Kalau anak dicintai, kalau istri dibutuhkan. Mula makin kebutuhannya pun rampung, ya serapatnya cinta. Ya memang kenyataannya begitu Bu. Pun jenengan terima ke wongane nggih ngoten niku. Kembali persoalan Bapak Ibu, LDR, long distance relationship, pisah waktu yang lama, kangennya yang teramat sangat, begitu ketemu anaknya, Gusti Allah paring dawuh kon bleh. Gitu nggih. Apa mboten? Apa tenan kon bleh anak. Tapi demi taat kepada Allah, yakin bahwa Allah tidak akan menelantarkan, yakin bahwa dengan taat kepada Allah semua berakhir dengan kebaikan, maka perintah apapun dikerjakan. Di antara inspirasi yang dipahami oleh Ibrahim alaihissalam, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min kaisu la yahtasib. Barang siapa taat kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Surat At-Tolak ayat 2 dan 3 ini oleh para ulama disebut-sebut dengan ayat Al-Fadinar. Apa tadi? Al-Fadinar. Alaf artinya 1000 dinar. Itu cuma penyebutan untuk mengungkapkan betapa surat At-Tolak ayat 2 dan 3 itu, ya, itu ibarat 1000 dinar. Nilainya sangat besar, yakni siapa takwa kepada Allah, Allah akan beri solusi dari seluruh kesulitannya dan Allah beri jalan keluar dari arah yang tidak diduga-duga. Maka Ibrahim yakin, maka Hajar yakin, maka Ismail yakin. Ismail mau disembelih juga siap, Ibrahim suruh nyembelih anaknya juga siap. Endingnya adalah kebaikan. Begitu Ismail sudah ditelantangkan mau disembelih, maka Allah berfirman, wafat dainahu bidibhin adim. Lalu Ismail aku tebus, Ismail aku ganti dengan binatang sembelian yang besar, yang gemuk. Semuanya berakhir dengan kebaikan.